wajib mengaktifkan kamera, serta wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung kecuali dipersilahkan berbicara oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk bertanya saat sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun dapat menanyakan langsung jika moderator mempersilahkan. Yang keempat, peserta dimohon untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, tak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke inti acara yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Rizky Setia selaku moderator. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Tasya Aulia Zahra selaku MC pada Fordisos malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, perkenalkan saya Rizky Steharyani yang telah diamanahkan untuk menjadi moderator pada Fordisos kali ini yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu, serta senantiasa dalam lindungan Allah. Karena di tengah keadaan pandemi sekarang ini mengharuskan kita semua untuk berkegiatan di rumah saja. Seperti webinar Fordisos yang diselenggarakan oleh departemen yang sangat luar biasa kerennya, yaitu Departemen Pendidikan, Kesenian, dan Kebudayaan yang telah mewadahi kita semua untuk lebih mengenal dan menambah pengetahuan. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Fordisos kali ini, walaupun dalam keadaan PPKM, kita semua masih bisa bertatap muka ya melalui online. Oke, dan nanti akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan oleh pemateri dan sesi kedua tanya jawab. Nah, Fordisos kali ini kita akan berdiskusi dan belajar nih teman-teman tentang tema yang sangat menarik dan pastinya luar biasa, yaitu Mari Peduli, Mari Lindungi, Stop Pelecehan Seksual. Wah, menarik banget kan? Karena belakangan ini banyak terjadi kasus, bahkan di circle terdekat pasti ada yang pernah mengalami yang namanya catcalling, atau adanya pergesekan tubuh dengan sengaja di transportasi publik, atau disentuh bagian tubuh yang sensitif dan tentu tak mengenal gender, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu tentunya merendahkan harga dan martabat yang seharusnya terjaga. Justru kita mendapatkan hal yang membuat takut, terganggu, dan trauma. Padahal tentunya kan kita berhak ya untuk memiliki rasa aman. Nah, tema kita ini di dalamnya tentu tidak jauh-jauh nih teman-teman, dari kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. Mulai dari perspektif, tindakan, metode penanganan, dan lain-lainnya akan kita bahas lebih dalam pada diskusi ini. Nah, tema sudah menarik. Pemateri kali ini nggak kalah menariknya, yaitu seorang mahasiswi KESOS yang sangat inspiratif banget, aktif dalam organisasi maupun kegiatan-kegiatan di kampus. Siapa lagi kalau bukan Isna Alfani. Tapi sebelum kita mulai dan sapa-sapa dengan Kak Fani, akan dibacakan CV-nya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa lebih mengenal Kak Fani dulu nih. Kepada operator bisa dibantu untuk share screen. Nah, oke. Dengan nama Isna Alfani sebagai Sekretaris Umum Forkomkasi Regional Jakarta, tempat tanggal lahir di Brebes 5 Oktober 2000, dengan riwayat pendidikan SD Negeri Cakung Barat 14, SMP Negeri 144 Jakarta, SMA Diponegoro 2 Jakarta, dan hingga saat ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Kesejahteraan Sosial. Nah, pengalaman organisasinya udah lumayan banyak ya, jadi benar-benar jam terbangnya sudah mantep banget, yaitu ada Bendahara OSIS SMA di Diponegoro 2 Jakarta, anggota Polka.id, anggota Kolase, anggota pengurus HMJ Kesos UIN, Depkomasi, anggota pengurus KPMDB Regional Jakarta, anggota HMI Konfakda, dan anggota pengurus Forkomkasi Regional Jakarta bidang Humas dan Relasi periode 2019 sampai 2021. Dengan moto, diam tak terkalahkan, bergerak mematikan. Wah, mantap banget nih untuk pemateri kita satu ini. Oke, boleh ditutup share screen-nya. Nah, sekian dari pembacaan CV karena Kak Fani sudah bergabung bersama kita ya dari tadi. Sekarang kita sapa aja nih Kak Faninya. Halo, Assalamualaikum Kak Fani.
Halo, Waalaikumsalam, teman-teman Oke, Kesos Win Jakarta. iya mantap. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Eh, Sejauh ini sih alhamdulillah baik. Oke, Pokoknya tetap jaga kesehatan ya semuanya. mantap, mantap. Sebelum dimulai nih, Kak, mau nanya-nanya dulu nih sama Kak Fani. Sekarang apa aja nih, Kak, Boleh, boleh. kesibukan dari Kak Fani? Karena tuh teman-teman lainnya tuh banyak yang bilang kalau Kak Fani tuh orangnya sibuk banget gitu. Tuh gimana sih, Kak? Enggak, itu bohong, bohong, bohong. Bohong. Sibuknya ngegabut doang di kosan gitu, di rumah, di kamar ngegabut gitu. Sebenarnya mah nggak sibuk. Ya, tapi kan Cuma, pasti ada apa tuh, Kak? iya lanjut aja nggak apa-apa dulu. Cuma pasti apa tuh tadi? Nggak, Kak Fani dulu deh. Iya, kan karena mengingat masuk ke semester 7 ya udah mulai kemarin itu praktikum 1, terus masuk nanti praktikum 2, ya mungkin kesibukan untuk saat ini lagi mengurus praktikum 2 gitu kan untuk di semester 7 ini, terus kesibukan kedua yang mungkin sekarang lagi ada ngejabat sebagai anggota kemahasiswaan Dema Pidkom. Jadi pasti akan nantinya disibukkan oleh PBAK yang akan sebentar lagi kan anak-anak 2000 apa namanya mahasiswa calon mahasiswa baru itu 2021 akan masuk. Jadi kesibukannya itu mungkin dia. Wah, keren banget ya di tengah kesibukannya Kak Fani tetap bisa meluangkan waktu untuk mengisi acara Verdisos. Hebat-hebat. Oke, yuk tanpa berlama-lama langsung saja bagaimana nih Kak mengenai tindakan pelecehan seksual ini dan yang terlibat dalam hal ini dan bagaimana sih peran Peksos dalam menangani tindakan pelecehan seksual yang sangat mengkhawatirkan ini dan waktu dan tempat dipersilakan dan jika ada PPT bisa dibantu oleh operator. Ya mungkin nanti aja ya di share screen untuk PPT-nya gitu kan. Pengen nyapa dulu teman-teman dari HMPS Kesos, mungkin ada teman-teman dari luar juga. Jadi terima kasih untuk moderator dan teman-teman HMPS Kesos Win Jakarta yang memang udah mempersilahkan saya pribadi untuk memimpin atau apa ya mulai acara diskusi pada malam hari ini. Jadi tadi kan ada 2 sesi ya, satu pemaparan dan satu tanya jawab. Dan kalau misalkan saya pribadi pengennya sih nanti di tengah-tengah forum atau berjalannya forum kalau misalkan untuk bertanya atau apa ya kita saling apa ya komunikasi 2 arah aja gitu biarin enggak monoton gitu kan maksudnya saya berbicara terus nantinya ada pertanyaan atau nanti saya bertanya kepada teman-teman kita saling sharing aja gitu kan karena di sini temanya itu kan pelecehan seksual yang mana apa namanya masalah ini bukan jadi permasalahan pribadi lagi gitu individu dan individu tapi ini udah menyangkut masalah sosial dan udah banyak banget teman-teman yang memang mendiskusikan tentang terkait hal ini gitu karena tema kali ini itu pelecehan seksual udah apa ya meresahkan banget gitu kan karena ini kan di sini bukan cuma tindak kejahatan tapi di sini juga sebagai pemicu untuk terjadinya penyakit gitu kan adanya juga misalkan nanti penyakit kelamin gitu yang dialami oleh apa namanya si korban tersebut gitu jadi di sini kita tektok aja gitu mungkin ilmu aku sama ilmu kalian lebih tinggi ilmu kalian daripada ilmu aku gitu. Jadi ya kan mungkin banyak bacaan teman-teman gitu daripada bacaan aku pribadi kayak gitu. Jadi aku juga dapat ilmu dari teman-teman dan kita juga saling dapat ilmu gitu dari keluar Zoom ini enggak kosong gitu keluar dari Zoom ini kita seenggaknya tahu lah 1-2 poin dari keluar Zoom ini gitu. Aku pengennya kayak gitu sih. Jadi nggak selamanya aku yang ngomong kayak gitu. Mungkin tadi udah perkenalan nama aku, terus aku bilang terima kasih sama terhormat banget nih Preskosi yang udah menyelenggarakan dan Depin Kesbud juga keren banget adanya apa namanya diskusi-diskusi ini walaupun PPKM walaupun adanya pandemi yang jauh jadi dekat tapi di layar kaca gitu nggak bisa ketemu jumpa muka dan pikiran dengan secara langsung gitu tapi nggak apa-apa sih ini
ajang silaturahmi dengan cara online seperti ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul walaupun di layar kaca seperti ini. Dan tak pula kita lupakan salawat serta salam kita haturkan dan kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, zaman modern, zaman emansipasi wanita yang sedang digembur-gemburkan pada saat ini, dan bukan lagi zaman penindasan perempuan seperti itu. Langsung aja mungkin ya dimulai gitu, takutnya nanti tengah malam dan juga ini Zoom kuota teman-teman nanti habis, dia tidak pakai wifi kan sayang juga gitu kan. Silakan banget Kak, silakan. Ya. Jadi yaudah langsung aja. Mungkin PPT-nya itu agak singkat ya karena mendadak juga tadi bikinnya, karena udah bikin terus kehapus ada kendala, jadi boleh di share screen aja teman-teman. Pokoknya teman-teman di sini aktif aja ya, maksudnya jangan malu untuk bersuara, jangan malu untuk mengeluarkan pendapat gitu. Iya betul, karena kita di sini sama-sama belajar ya kayak dan berdiskusi bareng. Betul. Dan bertukar pendapat ya, pikiran gitu. Nah, karena kan tidak ada yang namanya benar dan salah gitu. Semua orang mempunyai pendapatnya masing-masing dan cara pandangnya pun masing-masing gitu. Kalau misalkan aku mandang A, bisa aja teman-teman mandang B gitu. Dan tidak ada patokannya salah dan benar gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara dan jangan takut untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Oke. Lanjut aja di siapa sih? Nah, mulai ya dari apa itu pelecehan seksual. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau angkat bicara nggak? Apa sih yang teman-teman tahu gitu tentang pelecehan seksual? Karena kan banyak banget teman-teman di sini yang mengangkat suara. Ayo kita diskusi kajian pelecehan seksual. Ayo kita menyuarakan tentang pelecehan seksual. Tapi teman-teman nggak tahu pelecehan seksual itu apa. Dan kenapa sih pelecehan seksual itu harus dibicarakan dan harus dikaji gitu. Kenapa dan apa sih pelecehan seksual? Ada yang mau angkat bicara nggak? Ayo teman-teman, ada yang berani nggak nih untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai pelecehan seksual itu apa sih menurut teman-teman? Gak apa-apa ya kayak kita sharing-sharing aja di sini, salah benar, yang penting kita belajar bareng. Betul. Karena ini kan sebagai wadah ya, wadah teman-teman mengeluarkan pendapat, teman-teman speak up nantinya gitu, teman-teman melatih untuk mental teman-teman berbicara seperti itu. Jadi bolehlah teman-teman di sini berpendapat, mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Ayo ada yang mau speak up tentang? Masuk Kak. Boleh. Oke, siapa boleh, tuh? Mantap Yunda. Kalau menurut Yunda, pelecehan seksual itu di mana suatu tindakan yang ngebuat korban itu merasa tidak dihargai, itu baik secara lisan, fisik, sentuhan, dan secara biologis ya, maksudnya kayak kita jadi kayak ngerasa kita emang nggak dihargain gitu ketika kita melihat tindakan tersebut gitu sih Kak. Oke, terima kasih Yunda pendapatnya. Ada lagi nggak yang pendapatnya? Keren. Ada lagi yang mau berpendapat tentang apa sih pelecehan seksual itu gitu. Selain Yunda ya, tadi Yunda bilang katanya itu tindakan seseorang kepada orang lain itu, dan seolah tindakan itu tidak dihargai, maksudnya tidak menghargai si individu lain gitu, maupun verbal maupun non verbal gitu. Ada lagi yang mau berpendapat tentang pelecehan seksual apapun itu? Nanti kita coba selarasin gitu dari jawaban teman-teman di sini, kita jadikan satu
dan kita sepakati bahwa oh ini yang dinamakan pelecehan seksual gitu. Sebelum kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ada lagi? Ayo, Audi, boleh di. Ini oh iya dari cara pandang laki-laki ya, karena kan pelecehan seksual itu tidak menuju satu gender gitu kan. Iya Kak, betul Kak. Boleh. Oke, izin masuk. Menurut saya pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan asusila di mana pelakunya melakukan suatu aksi yang merugikan atau yang merasa merugikan bagi korbannya gitu sih Kak. Kayak gitu. Baik dari segi psikis maupun psikis kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik Kak, siap. Ada lagi? Izin Kak, coba saya Kak. Siapa tuh? Gufron Muhaimin. Gufron, boleh. Jadi pelecehan seksual itu segala tindakan seksual yang sangat tidak diinginkan kepada pihak siapapun. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi, di mana reaksi seseorang tersebut lalu mungkin dengan cara biasanya kan pelecehan seksual itu terkena wanita ya Kak ya. Wanita biasanya yang sangat banyak terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin faktor karena pria tersebut ingin melampiaskan nafsu mereka yang tidak dapat terkendali. Akhirnya mereka melihat perempuan tersebut akhirnya jadi korban. Gitu Kak kalau menurut saya. Dan pakaian juga terpengaruh Kak dari perempuan tersebut. Jadi nafsu si pria tersebut itu tidak terkendali. Jadi adanya niatan dia untuk melakukan pelecehan seksual. Sekian, terima kasih. Makasih Gufron. Nanti terima kasih kalau kembali. Nanti kalau misalkan untuk speak up, nama sama angkatan berapa ya? Oke, karena iya. Gufron tadi angkatan berapa? Aku angkatan baru Kak, maba. Oh, 2021. Iya. Iya, salam kenal ya Gufron. Salam kenal kembali Kak. Keren. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang boleh. ingin, ya boleh. Di pemikiran kalian aja ya Kak ya. Nanti disatukan dengan yang lain pengertiannya. Pendapat teman-teman aja, maksudnya nggak usah dari pendapat para ahli atau apa gitu. Jadi pendapat pemikiran teman-teman aja gitu. Kita sebelas, oh iya pelecehan seksual gini ya, pelecehan seksual gini ya, kayak gitu. Gimana? Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi nggak? Izin masuk Kak Fani. Boleh. Siapa tuh? Aku Arika Kansa Kalaida dari angkatan 20. Tadi siapa namanya? Arika? Iya. Oh, Arika. Oke, siap, Rika. Menurut aku, pelecehan itu tindakan fisik yang benar, yang sudah dikatakan oleh Gufron, tindakan fisik maupun lisan atau isyarat yang merugikan korban, lalu bisa menyenangkan si pelaku. Intinya kayak gitu sih, Kak. Ya, perilaku yang tidak menyenangkan gitu ya? Iya, yang memuaskan si pelaku egonya. Oke. Bagus. Iya, sama-sama. Oke, dari tadi kan kita udah melihat ya pandangan atau pendapat dari teman-teman yang menyuarakan tentang apa sih pelecehan seksual itu. Tadi kan dari Yunda. Pokoknya dari Yunda, dari Audi, dari Gufron, sama Arika gitu kan. Dan menurut aku pribadi, sama lah ya pendapatnya. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku kepada si korban, yaitu tindakan itu tindakan yang tidak menyenangkan baik verbal maupun non verbal gitu. Kalau misalkan untuk
diringkas, yaitu berarti sebuah tindakan atau perilaku seseorang yang bersifat memaksa atau pemaksaan kehendak gitu kan, yang sifatnya merendahkan, menghina, dan seolah-olah itu tindakan tersebut tidak menyenangkan gitu ke individu lain, seperti itu. Sepakat nggak teman-teman untuk hal ini? Pelecehan seksual itu seperti itu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat, Kak. Sepakat. Berarti seolah tindakan yang memang tidak dikehendaki gitu. Tindakan yang memang sifatnya memaksa. Apa sih yang membuat pemicu gitu hal tersebut? Tadi kan Gufron udah ngomong kan bahwa pelecehan seksual itu banyak dilakukan oleh laki-laki dan korbannya yakni perempuan. Memang benar. Tapi di pelecehan seksual ini bukan hanya perempuan yang menjadi korban. Toh banyak laki-laki yang menjadi korban seperti itu. Tapi kenapa? Nah, jadi tanda tanya, kenapa si korban laki-laki ini masih kurang untuk speak up gitu? Korban si laki-laki ini kenapa kurang speak up gitu? Tidak menyuarakan pelecehan seksual ini gitu. Jadi tanda tanya, kenapa hanya perempuan yang emang menyuarakan pelecehan seksual ini? Kenapa laki-laki tidak menyuarakan pelecehan seksual ini? Kan di sini kuncinya itu pelecehan seksual, bukan pelecehan seksual, bukan pelecehan wanita gitu atau pelecehan perempuan. Tapi di sini pelecehan seksual. Tapi laki-laki kenapa? Dikit tuh laki-laki yang menyuarakan untuk pelecehan seksual ini, tapi pada kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus pelecehan pada laki-laki. Entah itu disodomi, entah itu disodomi atau nantinya digrepe-grepe tata-tata apa. Yang memang si laki-laki ini tidak risih gitu. Enggak menghendaki suatu perilaku tersebut gitu. Kenapa coba? Boleh nggak laki-laki ini speak up? Boleh Kak, cuman mungkin mereka malu dan ini kali Kak, karena kan perempuan yang speak up aja dia juga belum semuanya didengerin, masih kayak kita masih suka nyalain korban, kayak misalnya Yunda kayak speak up kayak aduh gue habis dilecehin nih, terus kan mungkin ada juga pandangan orang yang kayak ya lagi cara pakaian lo kayak gini-gini sih, kayak gitu Kak. Jadi mungkin banyak korban perempuan maupun laki-laki bungkam itu karena mereka takut malah ketika mereka speak up mereka tidak dipercaya, mereka cuma dibully, mereka malah lebih tambah merasa didiskriminasi oleh orang banyak gitu Kak. Kalau menurut Linda tapi ya apa-apa. Izin jawab Kak. Ya boleh. Ya, aku Aulia dari angkatan 19. Kalau menurut aku pribadi, kenapa banyak laki-laki yang nggak speak up itu karena adanya maskulinitas dalam stigma masyarakat, Kak. Jadi ketika ada korban laki-laki yang terkena tindak pelecehan seksual, itu dianggap justru dia yang diuntungkan gitu, Kak. Terutama kalau pelakunya itu perempuan. Oke. Setuju sih, setuju. Benar. Iya, karena aku pun sebagai pria nih ya, pernah menemukan perempuan yang seperti itu. Jadi memang kenyataannya ada seperti itu. Cuma balik lagi ke prianya tersebut, apakah dia menerima atau tidaknya, balik lagi keimanan pria tersebut sih. Cuma banyak sebenarnya perempuan kayak gitu banyak. Iya memang. Apalagi pernah nonton film, lupa lagi judulnya apa. Jadi itu film dari Amerika. Jadi ada salah satu pemicu untuk terjadinya pelecehan seksual yang salah satunya yakni hierarki kekuasaan. Maksudnya gimana ya, hierarki kekuasaan gitu. Jadi dia seorang bos besar yang memang dia punya kekuasaan, dia melecehkan karyawannya. Ya, maksudnya si bos besar ini perempuan dan karyawannya itu laki-laki, dan dia semena-mena untuk melecehkan si karyawannya, tapi si karyawannya ini nggak bisa speak up. Karena apa? Dia takut kehilangan pekerjaannya. Seperti itu. Salah satu contoh kasus ya, untuk yang di pelecehan seksual untuk laki-laki.
gitu. Ya salah satunya pemicunya itu kekuasaan apa sih namanya, bentuk hierarki itu gitu, bentuk hierarki kekuasaan itu seperti itu. Dan yang tadi benar juga, karena subordinasi. Jadi kan di masyarakat itu kan memandang laki-laki itu memandang perempuan ini kan rendah. Kalau misalkan laki-laki menjadi korban, nah di situ kan mereka ada yang namanya gengsi tersendiri. Kan gue di masyarakat ini kan stratanya itu tinggi gitu. Gue sebagai laki-laki ini stratanya tinggi gitu. Kalau misalkan emang gue speak up, jatuh dong harga diri gue di masyarakat. Dalam tanda kutip, pandangan subordinasi tersebut. Seperti itu. Nah, tadi benar juga, kenapa sih perempuan itu banyak banget sebagai korban gitu kan? Karena gue pernah baca di bukunya Tandio. Jadi dia itu dalam bukunya Kejahatan Asusila dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya, bahwa dikatakan di sana laki-laki itu dilihat dari kecenderungan biologisnya itu dia termasuk dalam aktif ofensif. Tahu nggak aktif ofensif itu apa? Fungsinya itu mereka itu mencari kepuasan itu sendiri gitu. Dalam biologisnya itu mencari, bukan menerima. Nah, kalau perempuan itu menerima. Seperti itu. Jadi, mengapa banyak kasusnya itu si laki-laki itu jadi pelaku, bukan jadi korban. Dan perempuan itu jadi korban. Nah, itu dari sana. Jadi, kalau misalkan laki-laki itu mencari, lalu perempuan itu menerima. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan dilihat dari perspektif psikologi perempuan itu sendiri. Adanya kegengsian lah, adanya cenderung untuk mereka itu malu, mereka itu pokoknya mereka itu malu, mereka itu gengsi gitu. Untuk kayak gitu aja kayaknya apa sih gitu. Misalkan untuk di verbalnya itu ya, kan laki-laki itu lumrah banget nih untuk kayak gede-gede gitu. Maaf banget, beginilah. Terus kayak itunya gede banget deh. Itunya kecil banget deh. Dan kita kaum perempuan itu enggak, kalau untuk membicarakan seperti itu enggak terang menderang gitu, enggak terang-terangan lah. Untuk kayak itunya gede banget kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi laki-laki itu secara gamblang mereka tuh kenapa sih enteng banget untuk membicarakan gede banget sih punya dia, kecil banget sih gitu. Dari situ gitu. Untuk misalkan dilihat dari perspektif psikologinya. Seperti itu. Nah, pelecehan seksual ini juga banyak banget pemicunya gitu kan. Tadi udah dibilangin kan salah satunya itu subordinasi. Terus yang kedua itu tadi hierarki kekuasaan lah. Nah, terus ada lagi yang namanya marginalisasi, bahwa masih banyak banget orang-orang di Indonesia ini, maksudnya kaum laki-laki di Indonesia ini masih memandang perempuan ini sebagai kaum marginal, kaum terbawah lah. Dilihat dari apa? Budaya-budaya yang terdahulu. Mereka tidak pernah mengkaji lagi untuk memperbarui budaya tersebut gitu. Bukan lagi budaya-budaya yang dipakai di zaman yang emang belum ada emansipasi wanita. Seperti itu. Masih banyak teman-teman patriarki, teman-teman laki-laki ini yang memandang bahwa perempuan ini hanya menjadi budak seks, hanya bisa dipakai tubuhnya aja, hanya bisa dipergunakan tubuhnya aja kayak gitu. Bisalah dilecehkan. Itu kan memandang budaya-budaya lalu gitu kan. Banyak memang cerita-cerita atau budaya-budaya lalu perempuan itu hanya pemuas nafsu. Seperti itu. Nah, budaya-budaya yang seperti ini yang masih terbawa sampai sekarang dan tidak sadar. Mereka itu tidak sadar akan
keadilan gender yang memang sekarang sudah bukan lagi seperti itu gitu. Nah, bias-bias gender yang terjadi di masyarakat ini matilah. Maksudnya bias-bias gender yang terjadi di masyarakat ini memicu untuk terjadinya terus-menerus pelecehan seksual yang ada di tengah-tengah atau berada di masyarakat ini. Coba deh teman-teman mempelajari lagi, teman-teman paham lagi akan gender itu seperti apa, perspektif gender itu seperti apa. Maka dari itu pelecehan seksual ini lambat laun akan dikit lah gitu. Maksudnya nggak menjadi suatu permasalahan yang rumit, menjadi suatu permasalahan yang mengakar gitu. Kalau misalkan teman-teman paham akan keadilan gender, paham akan perspektif gender itu sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman tahu penempatan mana sebagai perempuan dan mana sebagai laki-laki, seperti itu. Sampai sini Mas ada pertanyaan atau ada mau speak up apa gitu? Itu kan pendapat saya ya tadi ya gitu. Mungkin teman-teman enggak kayak gitu, atau enggak seperti itu, atau bagaimana gitu. Dan teman-teman punya pemahaman teman-teman pribadi seperti itu. Halo Kak, izin Kak. Boleh masuk. Izin, nah saya mau speak up. Nama saya Nandi Saputra. Izin Kak. Tadi membahas tentang pelecehan seksual terhadap laki-laki. Kebetulan saya sendiri ngalamin dan gak sekali 2 kali. Tadi kakak tanya tuh kenapa cowok-cowok nggak speak up. Kurang lebih gitu ya? Ya. Dari yang saya alami ya, jujur saya sedikit agak punya trauma ya. Karena ngalamin hal kayak gitu. Lalu saya bingung cerita ke siapa. Ya akhirnya cerita ke teman-teman dekat atau teman-teman nongkrong gitu. Dan ya mereka tanggapannya tuh paling, lu lebay banget deh. Cowok tuh harusnya ngerasa keren tahu kalau digituin sama cewek. Dan kayaknya ada konsep yang salah dari pandangan kayak gitu. Karena cowok juga bisa ngerasa insecure dong, bisa ngerasa nggak aman. Apalagi konteksnya verbal gitu. Ya, kalau tadi kakak soal ngalami bicara tentang yang verbal-verbal gitu ya. Jujur saya juga ngalamin hal kayak gitu dan emang agak trauma juga sih. Saya boleh cerita sedikit nggak? Mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman. Boleh. Kalau misalnya teman-teman di sini punya pengalaman tentang pelecehan seksual dan itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman di sini, ayo kita speak up rame-rame di sini. Jadi gini, nggak sekali 2 kali sih, cuma ini yang paling berimpact besar banget buat trauma saya. Nggak trauma banget, cuma ke-trigger aja. Saya orangnya suka olahraga, jadi waktu itu saya di tempat kebugaran. Di tempat kebugaran itu cukup banyak perempuan-perempuan yang olahraga. Saya orangnya nggak supel, nggak terlalu gampang bergaul, tapi saya lihat ini kok ada nih satu perempuan yang agak genit lah gitu. Lalu dia ngedekat, saya mungkin bercanda kali ya, nanya umur segala macam. Lama dia ngomongnya tuh apa ya, agak-agak genit. Nah ada satu titik saya lagi ngelakuin gerakan, dia ngomongnya sih lumayan lantang. Maaf ya, gede banget ya gitu. Dengan postur saya yang nggak gede-gede banget, saya langsung ke-trigger dong. Ini maksudnya gimana? Saya langsung ngerasa nggak aman, dan sejak saat itu saya mutusin untuk pindah tempat kebugaran dan untuk gak ketemu orang itu lagi. Karena jujur agak trauma sih dapat pengalaman kayak gitu. Jadi untuk konteks kayak gini, nggak cowok nggak cewek, sama-sama ngalamin, dan saya mungkin bisa jadi salah satu contoh cowok yang kena verbal nggak sekali 2 kali dan sedikitnya agak punya trauma. Gitu Kak. Iya, makasih Nadi ya, Nandi. Oh, Nandi angkatan Kesos 2020. Enggak, aku dari luar Kak. Aku temannya Tasya. Teman SMA-nya. Oh, siap Nandi. Thanks banget ya buat pengalamannya gitu. Iya, tadi kan udah dibilang kan, karena di sini tuh pelecehan seksualnya bukan menyangkut atau merujuk satu gender gitu kan. Rujuk pada ya gender itu sendiri, bukan salah satu gender gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Dan kenapa sih temennya Nandi itu lu bukan digituin enak gini gitu. Iya, mereka tadi gitu bias gender yang saya tadi bilang gitu kan. Mereka itu masih menganut ya subordinasi tadi gitu. Maksudnya mereka itu memandang bahwa laki-laki ini mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, dan laki-laki ini merasa lebih wah
merasa lebih punya power dan merasa lebih ya itu kita kayak gitu. Nah itu bukan, kalau misalkan lu kayak gitu lu lemah banget sih, kok kayak gitu lu ini banget sih kayak gitu. Itu yang membuat temen Andi itu seperti itu gitu kan. Ya memang banyak ya, maksudnya bukan hanya perempuan yang mengalami itu, baik perempuan maupun laki-laki itu banyak gitu kasus-kasusnya seperti itu gitu. Yang terpentingnya yang pertama yang kita harus pahami, yang pertama kita harus memahami makna itu, gender itu sendiri. Yang kedua kita harus sadar akan tindakan yang akan kita lakui gitu. Itu baik atau buruk ya? Kalau kita sebagai manusia dewasa lah ya, kan udah ada kan, maksudnya manusia itu kan mempunyai akal yang memang kalau itu ada tingkatannya gitu, bukan stagnan. Kalau misalkan hewan itu mempunyai, kalau misalkan menurut pendapat saya ya, hewan itu punya akal, tapi akalnya itu stagnan gitu-gitu aja gitu kan, nggak berkembang. Kalau manusia itu mempunyai akal yang berkembang, semakin dia dewasa semakin dia bijaksana, seperti itu. Dan kita sebagai orang yang dewasa dan sebagai orang yang bijaksana tahu akan hal itu, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita lakuin yang benar dan mana harus kita lakuin yang buruk. Apalagi kita ini seorang yang beragama, di agama kita pun mengajarkan akan hal itu, seperti itu kan. Dan seharusnya tindakan-tindakan pelecehan seksual ini diberikan masukan-masukan agama gitu, diberikan masukan-masukan agama yang mana tafsiran agama itu baik gitu kan, karena pemicu pelecehan seksual ini ada juga salah satunya dari tafsiran dari berbagai kitab agama yang melenceng, seperti itu. Misalkan lupa lagi suratnya apa, di Quran kalau nggak salah Al-Baqarah. Jadi di situ itu memperlakukan wanita, perempuan itu sebagai ladang. Pokoknya apapun yang laki-laki ini lakukan terserah kalian mau memperlakukannya seperti apa kayak gitu. Nah itu kan ada juga yang menafsirkan itu lain gitu kan ya. Berarti gue memperlakukan si wanita ini terserah gue mau gimanain kayak gitu. Ada tafsirannya seperti itu dan itu memicu untuk pelecehan seksual itu terjadi gitu. Kalau misalkan kita melihat dari sisi agama ya, agama manapun gitu. Karena saya Islam, jadi saya memakai pandangan Islam itu sendiri, seperti itu. Ada lagi nggak yang mau speak up dari permasalahan kecuali Nandi gitu? Saya Kak. Siapa tuh? Oke, Saudari Safira Febi Ayu. Iya, izin ya Kak sebelumnya. Jadi izin teman-teman yang lainnya juga. Boleh tuh. Jadi menurut saya sendiri dalam perspektif Islam ya, kalau menurut saya dalam perspektif kita Islam sendiri lebih mengarah pada katanya itu kekerasan seksual kayak gitu. Dan di beberapa hadis ya boleh kalau correct me if I'm wrong gitu katanya mah, kalau salah boleh diperjelas. Jadi kalau menurut saya juga pernah baca salah satu buku, di beberapa hadis juga dijelaskan bahwa pelecehan seksual itu pasti embel belakangnya itu perempuan kayak gitu. Itu di dalam salah satu hadis ya, saya lupa hadisnya apa, dan surat juga ada beberapa surat yang dalam katanya itu kayak gitu. Nah, tadi saya juga ingin menyinggung sedikit. Tadi ada beberapa teman-teman yang ngomong terkait pakaiannya perempuan, misalkan rada kurang baik dan benar gitu. Nah, jadi kayak misalkan laki-laki negor atau laki-laki kayak centil, genit, itu bukan salah perempuannya, tapi salah laki-lakinya. Nah, saya sedikit mau meluruskan ya, menurut saya dalam perspektif Islam sendiri gitu ya,
di Al-Quran sudah menjelaskan cara berpakaian yang baik dan benar untuk perempuan ataupun laki-laki, kurang lebih gitu. Jadi kalau menurut saya agak tidak setuju terkait yang kalau perempuan berpakaian senonoh gitu ya, kurang baik dan tidak benar, itu ya wajar dong dia laki-laki tuh punya tindakan kayak gitu. Itu kalau menurut saya sangat wajar, laki-laki punya tindakan yang mana kita nggak bisa pungkiri lah tindakannya itu apa. Pasti teman-teman juga tahu, teman-teman perempuan yang terutama. Jadi menurut saya dalam perspektif Islam itu sudah diajarkan gitu bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar. Makanya tadi pemateri juga menyebutkan kayak kita seharusnya tahu mana yang harus kita lakukan gitu ya, baik dan benar, kurang lebih kayak gitu. Dan itu menurut itu saya setuju terkait itu. Jadi terkait pakaian yang tidak baik dan benar, jadi kayak misalkan aksi sama dengan reaksi gitu. Kalau jadi kayak misalkan lo bereaksi A, pasti untuk perempuan ya, lo bereaksi A pasti ada lo bereaksi A pasti lu aksi A pasti bereaksi si cowok ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakaiannya senonoh atau tidak baik, ya pasti laki-laki bertindak yang tidak baik juga, karena ya namanya juga laki-laki, wajar dong dia kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak kayak gitu, dia nggak normal dong kayak gitu. Itu patut dipertanyakan malah kalau kayak gitu. Jadi menurut saya kurang setuju kalau misalkan terkait pakaian itu, karena bukan saya menyalahkan perempuan seutuhnya, tidak, karena saya sendiri sebagai perempuan harus woman support woman, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi saya tidak menyalahkan perempuan seutuhnya, tapi sebagai wanita Islam yang cerdas, kurang lebih gitu ya. Sebagai wanita Islam yang cerdas dan berpendidikan, seharusnya kita paham terkait perspektif Islam, apapun yang sudah diajarkan dalam Islam, kurang lebih gitu. Saya pun masih belajar terkait pakaian yang baik dan benar, kurang lebih gitu. Karena ditambah lagi kalau di zaman sekarang pergaulan apa segala macam, banyak faktor yang memungkinkan kita buta lah akan cara berpakaian yang baik dan benar untuk perempuan, kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk dalam perspektif Islam ya, kalau menurut saya tuh seperti itu. Mungkin bisa diluruskan ya kalau misalnya memang saya salah, kayak gitu sih paling pemateri. Terima kasih teman-teman lainnya juga, terima kasih. Boleh izin sedikit menyanggah nggak, Kak? Oh, boleh. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Safira PB Ayu selaku Ketua Umum Senat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selamat datang juga buat Tum Febi. Lanjut, Van. Siap, makasih ya Tum. Boleh, tadi siapa yang mau menyanggah? Ya, Kak Yunda. Jadi sebenarnya setuju sama opininya Kak Febi kalau itu balik lagi ke perempuannya dari cara berpakaian. Tapi kita juga mendengar kalau misalnya ada kok yang udah benar-benar mengikuti syariat agama tapi mereka masih dilecehkan gitu. Yang di sini juga nggak mau nyalain laki-laki juga sih, cuman kita selalu dituntut untuk berpakaian sesuai syariat agama, tapi laki-laki tidak dia di Islam juga diharuskan menjaga pandangannya, tapi selalu kenapa selalu wanita yang dituntut selalu berpakaian ini. Padahal kalau misalnya laki-laki pun bisa menjaga pandangan mereka terhadap kita, mereka nggak akan kayak gitu. Dan yang kedua, di sini tuh pelecehan seksual juga nggak dilakukan laki-laki ke perempuan, perempuan juga ke laki-laki, tapi sesama perempuan ke perempuan juga suka melecehkan tuh, Kak. Kayak misalnya, ih lu tepos banget sih, kayak gitu-gitu yang sebenarnya mungkin walaupun kita sesama perempuan ya, Kak, menurut Yunda tuh kayak apaan sih kayak gitu, kayak body shaming iya, tapi pelecehan juga iya, karena kan kita jadi merasa terintimidasi juga nggak sih, Kak, kalau kayak gitu, kayak bercandanya tuh bercanda yang ngebawa-bawa soal fisik yang jatuhnya juga sama-sama melecehkan seksual kayak gitu, Kak. Baik, Yunda. Makasih untuk
sanggahan dan pendapatnya. Mungkin ada lagi nggak? Kalau untuk bicara gimana? Boleh ada tuh. Boleh nambahin dari yang Dinda nggak? Boleh. Siapa tuh? Hasya, Kak. Oke. Tadi kan sempat dibilang kalau dalam perspektif Al-Quran, Islam sendiri di Al-Quran itu udah dijelasin kan, kalau wanita ini harus nutup auratnya gitu, berpakaian modest mungkin gitu. Tapi orang-orang tuh terlalu fokus sama ayat itu sendiri, padahal di lanjutannya itu ada fokus lain, yaitu seorang pria ini harus jaga pandangannya gitu. Entah ke setiap wanita itu mereka harus menunjukin pandangannya gitu. Dan menurut saya sendiri itu setelah kita menjaga diri, setelah kita pakai ini kayak gitu, apa yang orang pikirin tentang kita itu nggak jadi offense, tapi saat apa yang mereka pikirin, yang maksudnya di sini konteksnya nggak senonoh gitu, itu mereka lakuin dalam bentuk aksi atau dalam bentuk ucapan gitu, itu bakal jadi offense, dan itu tuh salah satu bentuk dari pelecehan seksualnya, dan ini tuh nggak bisa sama sekali diwajarin gitu loh. Mau wanita itu maksudnya pakai pakaian yang kebuka dan gak dilecehin, itu tuh sama sekali nggak bisa diwajarin sama kita kayak gitu. Itu sih Kak, kita nggak bisa mukul rata semua ini harus pakai wanita Islam ini, wanita Muslim ini harus pakai pakaian yang tertutup. Kalau mereka nggak pakai pakaian tertutup, mereka dilecehin, dan itu adalah sesuatu yang wajar tuh. Menurut aku nggak bisa gitu sih Kak, itu aja sih. Oke, ada lagi? Boleh. Ayo semakin ini. Boleh. Ada lagi. Saya malu sebenarnya, cuman pengen speak up aja kan. Boleh, siapa namanya? Nama saya Dila. Iya. Maba Kak. Oke, nggak apa-apa, dia jangan malu-malu tahu. Boleh, ayo. Saya salah satu korban pelecehan seksual. Terus susah ngomongnya. Kan tadi pandangannya katanya kalau pakaiannya seksi atau gimana gitu maksudnya wajar gitu kan, laki-laki pada melecehkan. Tapi ya Allah. Tenang, pelan-pelan, ayo. Jadi saya kan pakaiannya udah, menurut saya udah tertutup gitu Kak. Saya pakai rok juga bukan yang ketat, saya pakai kerudung, saya pakai baju panjang, tapi tetap dilecehkan gitu Kak, dengan fisik. Dan kata kakak tadi katanya korban pelecehan seksual itu kenapa nggak speak up? Karena pertama malu, yang kedua takut nggak didengar, terus yang ketiga ya kita cuma bisa diem aja saat dilecehin seksual itu. Kita cuma bisa diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau teriak nggak bisa, kita mau nangis juga kita nggak bisa, karena posisinya banyak orang. Jadi kita pendem sendiri gitu loh Kak. Jadi saya agak nggak setuju kalau lelaki itu diwajarkan buat kurang ajar kayak gitu sama perempuan. Mau pakaiannya seksi atau pakaiannya tertutup, itu nggak dibenarkan kalau menurut saya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Iya. Dila boleh tahu nggak, maksudnya kamu kena pelecehan seksual itu di mana, pada saat apa gitu? Jadi kan kamu bilangnya banyak orang di sana, dan dan pada saat apa gitu kamu dilecehkan itu gitu. Terus si pelaku ini melakukan tindak pelecehan seksualnya itu dengan cara apa? Jadi waktu itu saya dari kampung, saya mau ke Jakarta, naik bis dari puncak itu kebetulan penuh banget, jadi berdesak-desakan gitu. Saya duduk di bangku yang di lorongnya itu loh Kak. Jadi kan ada yang di dekat jendela, ada yang di dekat lorong.
yang di tengah itu. Nah ya saya yang di pinggirnya. Jadi tiba-tiba ada masuk segerombolan anak santri gitu. Awalnya dia biasa aja, dia cuma ngelihat, saya cuma nunduk. Itu saya posisinya saya pakai masker. Saya pakai yang tertutup, bener-bener tertutup banget. Terus tiba-tiba dia ambil posisi di belakang saya, hampir di pinggir saya sih sebenarnya. Lama-kelamaan kok saya ngerasa kayak ada sesuatu gerpe-gerpe gitu, Kak. Saya udah sekuat tenaga buat kayak minggir, tapi di sebelah saya ini bapak-bapak. Jadi gimana ya, posisi saya di situ bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau teriak, tapi saya takut jadi ricuh. Dan saya juga nggak punya bukti kalau dia ngapa-ngapain saya kan. Karena cuma saya doang yang ngerasain. Dan itu selama 4 jam, saya cuma diam. Saya mau nangis, tapi saya nggak bisa. Sampai dia turun, baru saya bisa lega. Kayak gitu, Kak. Pada saat kejadian itu kan itu bangku itu kan ada 3 atau 2 jejeran ya. Nah itu nggak ada, maksudnya di samping kamu itu nggak ada teman atau orang siapapun itu? Ada, Kak, itu cowok. Ada cowok. Tapi tidak melihat aksi si pelaku ini? Tidak, karena emang benar-benar rame dan kita kalau di umum gitu kan kita fokus pada diri sendiri. Kita nggak pernah mikirin orang lain kan. Kita juga nggak kenal. Itu bentuknya berarti ini ya, non-verbal ya, fisik ya? Iya, fisik. Pokoknya saya mikir gimana? Berarti maksudnya dipegang-pegang gitu? Iya, terus ngerasa ya maaf ya, anunya itu kayak nempel. Terus tangannya juga gerayapan kemana-mana. Saya udah berusaha buat nyikut, tapi saya nggak berani buat lihat muka dia karena saking takutnya, dan saya cuma diem. Oke. Kejadian yang sama pernah saya alami waktu di kereta, karena kan kalau misalkan dari rumah untuk ke kampus itu, karena saya ngekos, saya selalu memakai kendaraan umum KRL. Itu pernah ada yang seperti itu. Saya pernah mengalami kejadian pelecehan seksual nonverbal, yang mana pertamanya itu si pelaku itu mengarahkan kamera ke payudara. Kok ini orang kenapa gitu? Kok HP-nya tuh begini, dan ngarahinnya itu kok ke payudara saya gitu kan. Lama-lama dia mepet. Kok ada gesekan fisik, ada gesekan tubuh. Nah, satu sih yang memang harus ini ya. Beranikan untuk speak up dan beranikan untuk berbicara. Pada saat itu saya benar-benar teriak dan saya benar-benar maki-maki orang itu. Benar-benar saya teriak dan benar-benar ya udah speak up, ngapain kayak gitu. Bapak ada hak apa untuk nempel-nempel, dan kenapa Bapak mengarahkan kamera ke saya? Terus dia kelagapan, kegap, dan orang-orang melihat ke dia. Terus dia bilang enggak gitu kan. Karena memang saya pribadi pun nggak ada bukti hal itu gitu kan. Karena saya sendiri juga, karena saya nggak punya teman juga untuk di kendaraan umum itu. Terus saya bilang, coba mana handphone Bapak, dan perlihatkan galeri itu, digituin kan. Terus dia nggak mau, ini nggak bisa dibuka dan segala macamnya. Terus saya maki-maki, ternyata dia malu, udah dia pergi. Seperti itu. Sebenarnya kita itu cuma butuh beranikan diri untuk berbicara hal itu gitu. Mereka itu akan jera, mereka itu enggak jera pada saat itu ya. Maksudnya mereka itu akan malu dan mereka itu akan mengakhiri tindakan mereka pada saat itu juga. Walaupun nantinya mereka akan melakukan, tapi kalau misalkan emang kamu nggak berani untuk berbicara dan kamu nggak berani untuk speak up, perlakuan bejat itu akan terus-menerus dia lakukan pada saat itu.
Iya, walaupun kita kena imbasnya, kita malu, itu aib, atau kita malu sama orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita digituin. Tapi, lebih gak enaknya lagi, lebih dampak buruknya ke kita lagi itu, mental. Kamu milih mental kamu terganggu, mental kamu, sampai sekarang pun pasti kamu gak bakalan lupa akan hal itu kejadiannya lama loh, 4 jam gitu. Apa kamu memilih bukan marahnya sih, malunya pada saat itu doang gitu? Ya itu konsekuensi yang bakal kamu terima sih. Kamu berani speak up, maka pada saat itu juga nggak lama mereka akan berhenti memperlakukan tindakan asusila tersebut gitu. Yang penting kamu berani untuk speak up aja, satu itu. Karena gini, kenapa banyak banget pelecehan seksual itu tidak terlihat gitu? Karena memang banyak banget perempuan-perempuan itu malu untuk speak up. Padahal satu kuncinya yang itu speak up gitu. Mereka berani untuk menyuarakan, mereka berani untuk berbicara tentang hal itu, maka itu akan bisa cara menanggulanginya pun gampang gitu. Seperti itu. Yang penting gimana? Saya nggak berani speak up karena di situ posisinya saya sendiri. Terus kan Cianjur Jakarta itu jauh ya Kak. Saya takut aja gitu nanti tiba-tiba di jalan saya kenapa-napa atau gimana. Jadi saya memilih buat diem dengan takut gitu juga. Iya, memang banyak banget pasti si korban itu memilih untuk bungkam gitu kan, karena mereka berpikirnya tindakan selanjutnya kalau misalkan saya speak up gitu, apalagi posisi saya ini sendiri gitu, terus apalagi posisi saya ini nggak ada backingan, nggak ada bantuan gitu, padahal itu salah, pemikiran itu salah. Kamu di situ banyak orang kok, kamu di situ juga banyak orang yang bakal bantuin kamu kok gitu. Nggak mungkin orang itu membiarkan saja perilaku orang-orang yang seperti itu gitu. Kamu minta tolong terus tiba-tiba misalkan kamu sendiri terus tiba-tiba kamu speak up, ih ngapain gitu kan, kenapa grepe-grepein gini, Bu tolong ini gini, pasti si ibu-ibu atau si bapak-bapak itu atau mbak-mbak lah, emas-emas itu bakal akan melindungi kamu gitu. Aware lah orang-orang di sekitar kamu gitu. Makanya kalau misalkan untuk terjadi hal itu lagi ke depannya, kamu beranikan untuk jangan takut lagi untuk tidak speak up, tidak berbicara takut lah ginilah itu malah menjadikan mental down, terus menjadikan bisa aja kamu terburuknya bisa di depresi loh kan, karena sampai sekarang aja tidak hilang gitu. Seperti itu sih. Kak, boleh izin? Mungkin ada lagi yang mau berbicara, angkat bicara? Izin menyanggah sama speak up juga boleh Kak? Boleh. Jadi saya pengen menyanggah konsep yang katanya wanita muslim harus menjaga aurat atau penampilannya ya, harus menutupi lah. Kan konteks di sini itu pelecehan terhadap wanita. Tanda kurung wanita. Bukannya wanita muslim. Ya kan? Jadi saya agak kurang setuju tuh Kak, kalau misalnya hanya wanita muslim yang digandrungi harus menutupi, harus ini, harus itu gitu. Menurut saya di sini tuh yang kurang akan memahami bagaimana cara menghargai itu laki-laki gitu. Karena pelecehan di zaman sekarang tuh bukan dari masalah bajunya atau pakaiannya atau penampilannya, tapi dari pola pikir laki-laki gitu Kak. Kalau misalnya masalah biologisnya belum tercukupi, pasti laki-laki akan mencari itu Kak di orang lain gitu, jatuhnya kayak mencari korban gitu Kak.
Di zaman sekarang kan pakaian baju tertutup maupun terbuka tetap sama-sama nggak ada harganya gitu jadi wanita. Kayak wanita tuh benar tadi kata kakak, selalu dianggap manusia yang paling rendah, terus selalu dianggap sebagai budak seks saja gitu. Pengalaman saya pribadi pun ketika saya sudah menutupi, tetapi tetap saja saya punya pengalaman pelecehan fisik sama verbal gitu. Ya, maksudnya di sini pun agama-agama lain pun mengharuskan maksudnya berpakaian itu sopan gitu loh. Berpakaian itu tidak memancing hasrat laki-laki. Itu di agama manapun juga diajarkan untuk seperti itu gitu. Nggak mungkin agama-agama lain tidak mengajarkan seseorang memakai pakaian yang tidak senonoh dan memancing tindak asusila seperti itu. Nah, kenapa dari tadi teman-teman di sini berpakunya kepada Islam, ya mungkin teman-teman di sini itu ya mempunyai kepercayaannya itu ya seperti itu gitu. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang mau speak up tentang agama-agama lain boleh gitu kan, mungkin lebih memahami tentang hal-hal tersebut. Ya memang kejadian-kejadian pelecehan seksual ini ya si pelaku itu nggak mandang si perempuan ini memakai baju tertutup atau tidak gitu. Kalau misalkan pandangan laki-laki atau pelaku pelecehan ini melihat wanita atau perempuan yang dipandangnya itu, kayaknya ini perempuan di mata saya seksi banget deh, walaupun pakainya tertutup. Laki-laki itu berpandangan seperti itu. Maksudnya dia itu bisa memandang walaupun kita memakai pakaian tertutup, dia bisa memandang loh, menembus pandang si perempuan baju ini gitu. Kayaknya bodinya seksi dah kalau misalkan emang mereka itu telanjang kayak gitu. Banyak laki-laki berpikir seperti itu. Karena obrolan saya kalau misalkan lagi nongkrong lah gitu, terus laki-laki itu banyak yang berbicara kayak misalkan perempuan itu lewat nih, satu perempuan lewat, terus itu tuh memakai gamis, pakaian tertutup, terus tiba-tiba teman-teman laki-laki saya itu ngomong kayak gini, coba deh kita terawang, kalau misalkan dia itu telanjang, seksi kali ya, ininya gede ya, ukurannya segini ya. Cara pandang laki-laki itu seperti itu, enggak menitik beratkan untuk pakaian perempuan itu mau seksi atau tertutup. Bisa aja pemikiran laki-laki kayak gitu, dan itu pemicu untuk bisa aja dilecehin lah, terus kayak aduh pengen banget nih gue megang, pengen banget nih gue grepe-grepe kayak gitu. Dan itu berarti apa? Ketidakdewasaan mereka dan ketidakpahaman mereka antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Seperti itu. Makanya untuk kedepannya ya lagi-lagi kesadaran teman-teman, lagi-lagi kesadaran para individu-individu ini gitu. Sebesar mana sih kesadaran mereka? Setingkat apa sih kesadaran mereka untuk melakukan hal-hal yang memang tidak keluar dari norma-norma yang ada, keluar dari peraturan-peraturan yang ada, dan keluar dari ajaran-ajaran agama yang mereka anut seperti itu. Individu yang memang sadar akan norma-norma yang ada, ajaran-ajaran kepercayaan mereka yang ada, nggak bakal melakukan seperti itu. Makanya bagaimana sih cara penanggulangan ini? Ya ada dua sebenarnya. Dalam segi kulturalnya itu gimana? Pendekatan kultural. Pendekatan kulturalnya itu dia memakai cara pendidikan. Maksudnya pendidikan atau edukasi ya. Nah, edukasinya seperti apa? Misalkan diskusi-diskusi yang seperti ini. Berarti kan
membuka jalan pikiran mereka, membuka wawasan mereka atas kesadaran tentang perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu. Nah, terus seminar-seminar, workshop lah segala macam. Nah, seminar-seminar yang mana, oh iya, ini pelecehan seksual ini dampaknya besar banget loh bagi pelaku, bagi korbannya gitu. Secara mental, secara kesehatan gitu kan. Apalagi yang tahapnya udah bukan grepe-grepe lagi, tahapnya udah pemerkosaan gitu. Bisa aja terjangkitnya penyakit HIV, AIDS kayak gitu. Yang penyakit-penyakit mematikan. Seperti itu. Nah, terus pemahaman agama, tafsiran agama yang membelokkan, nah itu diluruskan lagi gitu. Dalam edukasi ini, pendekatan kultural yang seperti ini. Nah, yang kedua, pendekatan apa? Struktural. Pendekatan struktural ini mencangkup apa sih gitu kan? Mencangkup kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang membahas tentang pelecehan seksual. Nah, di sini ada lagi nih, permasalahannya apa? Nah, di Indonesia ini nggak ada gitu. Maksudnya peraturan dan undang-undang yang jelas tentang pelecehan seksual ini nggak ada. Bahkan RUU PKS yang sudah dirancang dari 2014 sampai sekarang pun tidak disahkan. Gitu. Padahal kalau misalkan untuk dikaji itu baik loh gitu. Maksudnya RUU PKS ini untuk dikaji itu bagus lah gitu untuk korban-korban pelecehan seksual ini, karena di sana itu terdapat pemulihan gitu kan, karena di sana juga banyak orang-orang dari Komnas Perempuan gitu untuk bagaimana nantinya pemulihan korban-korban ini pasca terjadinya pelecehan seksual tersebut gitu. Tapi amat disayangkan dari 2014 sampai sekarang pun tidak disahkan oleh DPR. Apalagi kemarin tahun 2020 itu dicabut dan tidak ada pembahasan lagi terkait RUU PKS. Seperti itu. Kalau misalkan untuk ada yang bilang, lah kan udah ada RUU KUHP untuk peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada, gitu, kebijakan yang ada, kan udah ada RUU PKS. RUU PKS cuma mencantumkan atau di situ tertulisnya cuma tindak asusila, tidak cenderung ke pelecehan seksual. Nah, tindakan asusila ini kalau misalkan dibaca lebih banyak ke suami istri gitu, pasangan yang sudah menikah gitu. Kalau misalkan untuk diituin lagi gitu, tindakan asusila tidak mengerucut kepada korban dari pelecehan seksual ini gitu. Makanya pada hari ini ada yang memang memajukan lah untuk disahkannya RUU PKS ini. Jadi maksudnya sekarang ini RUU PKS itu kan memang udah diganti nama ya. Diganti nama jadi RUU Pungkas. Sebenarnya sama aja, tapi namanya itu diganti untuk detik ini gitu. Namanya RUU Pungkas. Nah, itu ada kajian sama KUPI. Kalau misalkan nanti teman-teman mau baca RUU Pungkas ini ada dikaji oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia gitu. Nah, Kongres Perempuan Ulama Indonesia ini amat sangat menyetujui, bahkan sampai mengkaji loh mereka gitu terhadap isi dari RUU Pungkas ini gitu. Adanya nilai-nilai keislaman dan metode-metode keislaman yang mencangkup di dalamnya. Itu kalau misalkan nanti teman-teman mau baca, nanti saya kirim bukunya ke teman-teman panitia, nanti di-share gitu terhadap undang-undang pelecehan seksual ini. Seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin?
Nah, Kak, tadi kan teman-teman sudah banyak yang berpendapat ya, Kak, dan speak up. Dan sekarang aku mau menghubungkan nih, Kak, dengan keterkaitan mengenai kesos atau peksos nih, Kak. Kan banyak ya, Kak, korban yang berjatuhan di Indonesia gitu. Dan mereka tuh bungkam, bahkan mereka tuh tidak berani speak up karena hukum di Indonesia tuh yang tidak kuat dan tidak mampu melindungi dari mereka gitu. Sehingga para korban pelecehan itu butuh pendamping gitu. Bahkan seseorang yang dapat memecahkan masalah sendiri gitu, karena kalau dalam diri korban ya itu mungkin masih mencampuri emosional, trauma gitu, bahkan dia tidak mampu untuk memfungsikan dirinya dengan baik di lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana sih Kak peran pekerja sosial dalam menangani tindakan pelecehan seksual ini, Kak? Kan tadi kita udah menyinggung lah ya sedikit tentang apa sih pelecehan seksual, terus apa sih pemicunya seperti itu, terus bagaimana sih korbannya segala macam. Nah, kita kan di sini sebagai mahasiswa lah ya, mahasiswa kesejahteraan sosial yang nantinya lulusan dari anak mahasiswa ini setidaknya ada yang menjadi pekerja sosial seperti itu, peran peksos lah seenggaknya. Nah, peran peksos ini banyak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tahu peran peksos apa aja sih gitu kan. Peran peksos yang sebagai fasilitator, broker, dan lain-lainnya itu gitu kan. Nah, korban-korban pelecehan seksual ini nantinya bisa menghadap atau bisa curhat lah untuk speak up dari apa yang mereka alami dan mereka rasakan gitu kan. Nah, kemana gitu kan, bisa aja ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu pasti banyak peksos-peksos yang tergabung dalam Komnas Perempuan itu. Nah, dari situ si peksos ini bisa menangani gitu. Bagaimana sih caranya atau metodenya? Mungkin ya nantinya teman-teman di semester 5 itu udah udah mendapatkan metode casework ya. Nah, itu bisa untuk menjadi salah satu metode cara untuk membantu lah korban pelecehan seksual dalam menangani masalah pelecehan seksual yang dialami gitu. Nah, metode casework ini kan kita itu mengintervensi si klien ini gitu. Dengan cara apa gitu? Assessment mendalam gitu kan. Terus adanya engagement dulu lah, berarti kan ada intervensi kasus itu kan 7 tahapan intervensi kasus ya yang diajarkan di pelajaran casework lah di pelajaran kesejahteraan sosial lah gitu kan. Nah, itu kan ada engagement, assessment, terus evaluasi segala macam gitu kan. Nah, dari situ kita bisa membantu gitu klien-klien yang mempunyai permasalahan pelecehan seksual ini dalam tahapan-tahapan tersebut. Nah, nantinya bakal ditindaklanjuti oleh peksos ini gitu dengan metode casework tersebut gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman di semester 5 pasti mendapatkan mata kuliah itu. Benar nggak tuh teman-teman semester 5? Betul kan ya? Udah mendapatkan metode casework ya? Betul, Kak. Iya. Iya, teman-teman pasti diajarkan untuk mengasesmen mendalam pada si korban ini. Seperti itu sih. Maksudnya si peksos ini sebagai fasilitator dan sebagai broker. Misalkan kalau nggak bisa pelecehan seksual ini, misalkan si korban ini nggak bisa, korban dan pelaku ini nggak bisa masalahnya itu diselesaikan dalam kekeluargaan. Nah, itu si peksos ini bisa sebagai broker gitu, penyambung lidah ke lembaga-lembaga yang memang menyangkut pautkan terhadap kasus tersebut gitu. Nah, juga sebagai fasilitator untuk bukan menyembuhkan sih, maksudnya membantu mengeluarkan si klien ini terhadap masalah yang sedang dialami gitu. Bukan kita yang menyembuhkan ya, tapi kita membantu mencari jalan keluar si klien tersebut gitu, terhadap masalah yang
mereka hadapi. Karena yang tahu masalahnya itu mereka dan mencari tahu masalahnya itu mereka, bukan kita. Tuh, karena Peksos itu bukan mencari masalah. Yang mencari masalah itu masyarakat atau individu tersebut. Gitu. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah segala macam itu, berpendapat lah. Karena kan di sini anak-anak Peksos ya, anak-anak Pesos gitu, mungkin mempunyai cara pandang yang berbeda gitu dalam mengatasi pelecehan seksual ini. Itu sih. Kak, izin masuk boleh nggak, Kak? Boleh. Ya, tadi juga Yunda kan bilang kalau misalnya kita berpakaian misalnya sudah mengikuti syariat agama pun, kalau emang kita kalau emang cara berpikir laki-laki itu ini tidak digeneralisir kalau semua laki-laki ya, karena kita terlalu menyudutkan banget. Tadi juga kita juga terlalu menyudutkan laki-laki, bahwa kita mau kayak gimana pun kita laki-laki nggak berhak untuk melakukan tindakan sosial. Tapi tadi Yunda setuju sama yang menambahkan setelah Yunda lupa itu siapa. Kalau misalnya dia tidak melakukan aksi atau hanya sebatas di pikiran, itu tidak off sense gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan laki-laki ketika kita pun nggak tahu nih pemikiran dia ke kita kayak gimana gitu. Karena di sini juga kita banyak perempuan yang sudah melakukan menutup aurat, terus melakukan berpakaian seperti layaknya bagaimana perempuan seharusnya. Tapi ada juga perempuan-perempuan di luar sana yang mereka itu tidak berlaku selayaknya. Jadi gimana derajat kita juga mau terlihat tinggi, gimana kita juga mau dihargain kalau misalnya masih ada juga perempuan-perempuan mereka yang seenaknya gitu loh, Kak. Sebenarnya walaupun ya mereka pun juga nggak berhak, laki-laki pun juga nggak berhak untuk melakukan pelecehan seksual di sini konteksnya. Cuman kan laki-laki tuh juga punya insting di mana ketika dia melihat ketika ada nih sebagian orang yang menutup aurat, tapi ada juga sebagian orang yang seenak-enaknya dia berpakaian. Itu juga menurut Yunda itu termasuk sudah menjatuhkan harkat dan martabat perempuan gitu. Walaupun di sini ya balik lagi, kita juga tidak boleh mewajarkan laki-laki itu melakukan pelecehan seksual dan sebaliknya, dan perempuan ke perempuan pun tidak juga harus melakukan body shaming karena itu udah termasuk pelecehan seksual, nggak sih, Kak? Iya, betul. Itu kan termasuk verbal ya. Verbal harassment gitu kan. Nah, itu tadi satu sih harus individu ini harus memahami si gender ini sendiri gitu, pendekatan gender ini sendiri gitu, pemahaman akan gender itu seperti apa gitu, tentang keadilan gender itu seperti apa. Itu sih sebenarnya satu, agar terjadi bias gender, agar tidak terjadi bias gender ini. Nah, si individu ini harus memahami keadilan gender itu seperti apa gitu. Makanya kalau misalkan tidak memahami keadilan gender itu sendiri, maka akan mewujudkan seperti kayak labeling buruk gitu kan, stereotip, subordinasi kayak gitu kan, terus lagi marginalisasi yang seperti itu gitu. Yang penting utama itu kita mampu memahami keadilan gender itu sendiri, maka kejadian-kejadian seperti itu akan terminimalisasi lah, kejadian-kejadian seperti itu. Nah, yang satu tuh udah memahami keadilan gender itu sendiri, seperti itu. Tapi kan Kak di sini
kita nggak semua orang tuh punya privilege kayak kita yang kita kuliah. Kalau kita ya alhamdulillah kita kuliah, kita bisa tahu ini, bisa tahu itu, kita bisa. Ya walaupun dengan tidak kuliah pun, tapi menurut Yunda dari pemerintah pun kurangnya sosialisasi akan hal ini, Kak. Pemerintah tuh nggak pernah menurut Yunda bukan nggak pernah sih, kurang sering atau kurang menekankan bagaimana cara kita melihat gender, bagaimana cara kita bisa menghargai, kayak gitu-gitu sih Kak, kayak kurang banget. Jadi kita aja nggak punya dasar kayak maksudnya kalau kita misalnya tidak pernah mendengar sosialisasi seperti itu, kita berarti nggak punya dasarnya dong. Dan ketika kita tidak punya dasarnya, orang akan mewajarkan hal seperti itu juga nggak sih Kak? Ya, yang di luar kita ya, di luar mahasiswa kita atau yang di luar kita yang sudah sering di luar kita yang sedang membahas ini gitu. Di luar sana gitu Kak maksudnya. Nah, iya. Ya, maka dari itu tadi peran Peksos itu gitu kan. Peran Peksos ini bisa aja kita misalkan kita kan udah paham nih terkait pelecehan seksual itu apa, terus keadilan gender bagaimana dan segala macamnya itu gitu kan, sadar akan hal itu gitu. Nah, kita sebagai penyambung dari pemerintahan tersebut gitu kan, yang sadar akan hal itu. Nah, misalkan Yunda membuat sebuah diskusi di rumah Yunda gitu. Nah, kan jadi teman-teman Yunda yang tidak mendapatkan materi ini atau pembelajaran pelecehan seksual ini dapat gitu. Dari mana? Dari Yunda sebagai apa? Sebagai fasilitator mereka gitu. Sebagai ya udah ini kan gue udah ngerti gini, masa ya gue punya ilmu nggak disalurin kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu peran Peksos juga. Ya seperti itu, maksudnya kita yang memang paham dan kita memang punya ilmu akan hal ini, ya kita salurkan gitu ilmu-ilmu kita. Atau buat apa kita mencari ilmu yang memang susah-susah gitu, tidak diamalkan, seperti itu sih. Yun, kalau misalkan memang ini ya kan, kalau misalkan untuk menunggu pemerintah gitu mau sampai kapan gitu, ya udah kita lah yang mempunyai kesadaran akan hal itu, coba ya mungkin ranahnya kecil-kecilan aja dulu gitu kan, tetangga sebelah rumah, atau misalkan Karang Taruna, atau misalkan lagi itu kan agak besar ya, remaja musola lah, atau remaja masjid yang memang nggak berpendidikan atau yang memang nggak mendapatkan hal-hal kayak gini. Nah, Yunda yang udah mendapatkan materi ini, pemahaman akan pelecehan seksual, pemahaman akan keadilan gender, bisalah diamalkan ilmu-ilmu Yunda ke teman-teman yang emang tidak mendapatkan hal ini. Kalau misalkan memang itu berhasil, menambahlah itu dari misalkan remaja musola, remaja masjid, terus ke Karang Taruna, terus lagi kemana-mana, dan kalau misalkan itu kan bisa ngalir tuh ilmunya gitu kan. Seperti itu sih. Kak, izin speak up. Terima kasih ya Kak. Ya, boleh. Ya Kak, kalau menurut aku terkait faktor atau penyebab adanya pelecehan seksual ini emang banyak banget dan semakin variatif sih Kak. Jadi menurut aku pendapat dari teman-teman semua itu benar, karena mereka mungkin punya pengalaman pribadi atau pengalaman dari masyarakat sekitarnya gitu. Karena melihat kasus yang ada sekarang pun makin variatif, dari yang kemarin kan kita mungkin pernah dengar orang lagi sholat mendapat perlakuan pelecehan seksual. Nah itu kan makin di luar akal ya Kak. Terus udah gitu aku sendiri pun sebagai korban gitu pernah mendapat perlakuan pelecehan dari seorang anak SD, di mana itu bukan hal yang disangka-sangka gitu. Nah terus untuk teman-teman yang mungkin kayak tadi yang dialami Dila, ketika mendapat perlakuan pelecehan seksual terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalau menurut aku itu wajar banget sih Kak, dan bisa dipahami, karena ketika kita mendapat perlakuan itu di saat itu juga itu emang kayak nge-freeze aja gitu Kak, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin buat teman-teman setelahnya bisa tuh kayak yang tadi Kak Fani jelasin kan, pekerja sosial juga membantu untuk mengatasi atau membantu untuk
gimana korban bisa terlindungi. Nah, mungkin dari teman-teman yang ngerasa pas di lokasi atau di saat kejadian nggak bisa ngapa-ngapain, setelahnya mungkin bisa meminta atau mencari bantuan pekerja sosial. Dan juga terkait RUU PKS, Kak, benar juga kata Yunda, adanya kurang sosialisasi dari pemerintah. Karena gini Kak, 3 hari yang lalu kalau nggak salah, sebenarnya ada Kak pembahasan lagi terkait RUU PKS dari pemerintah. Tapi itu hanya ditayangkan di YouTube-nya DPR RI. Dan itu pun aku sendiri bahkan taunya dari seorang influencer yang seorang penyintas pelecehan seksual gitu Kak. Jadi ya itu kurangnya adanya sosialisasi. Karena lihat viewersnya aja Kak, yang nontonnya aja itu menurut aku masih sedikit, padahal itu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu Kak, terima kasih. Iya, makasih ya Aulia ya. Iya betul banget, maksudnya ya moga aja gitu kan RUU Pungkas ini cepat untuk disahkan gitu. Karena memang kalau misalkan dilihat itu dampaknya besar banget gitu, karena di dalamnya itu ada Komnas Perempuan ini ikut serta gitu kan untuk menangani si korban dari pelecehan seksual itu gitu kan, menangani si korban ini gitu. Dan iya memang kurang sosialisasi akan hal tersebut gitu. Jadi kita tuh masyarakat awam yang memang kurang akses untuk itu, ya kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi mungkin ya udah tindakan yang memang kesadaran dari kita aja gitu. Kalau misalkan emang untuk menunggu pemerintah, ya mau sampai kapan gitu kan. Kalau misalkan memang kita mempunyai kesadaran akan hal itu, ya cobalah dari kita. Karena ya kenapa sih, kan kita punya ilmu, diamalkan, ya itu sebagai ladang pahala juga buat kita kayak gitu sih. Nah dari hal-hal terkecil aja gitu, maksudnya hal-hal yang belum meluas lah, yang menyempit aja gitu, dari ya teman-teman sepertemenan. Nggak mungkin kan kalau misalkan gini ya, kita gengan nih, misalkan kita satu geng, nah nggak semua dari gengan kita itu kita tahu gitu, maksudnya akan pelecehan seksual, terus kebijakan-kebijakannya apa segala macam gitu kan. Paling 1-2 orang dari geng itu yang tahu gitu. Nah dari geng-geng aja gitu, dari kelompok-kelompok kecil, ayo kita ngebahas ini. Oh iya emang kayak gitu ya. Jadi kan satu geng itu tahu. Nah satu geng itu menyebar lagi tuh ke ke lingkungan sekitarnya, ke lingkungan ini ke lingkungan deket rumahnya, ke lingkungan masyarakat sekitar rumahnya, terus lagi menyebar lagi kan, jadi informasi yang tadinya menyempit jadi meluas kayak gitu. Kesadaran dari kita aja dulu dibangun. Itu sih. Oke Kak, ini waktu berjalan terus ya Kak, sampai antusias teman-teman tuh benar-benar hebat banget sampai lupa ada sesi tanya jawab ya Kak. Ya mungkin. Oke. Lanjut aja. Moderator, aku mau berpendapat, boleh nggak sih? Boleh, silakan. Sebelumnya makasih banget nih disampaikan untuk teman-teman dan Kefood, dan tentunya yang udah bawa forum sedemikian menariknya gitu kan. Sampai jam 9.15 ini kita masih ramai juga di forum ini kan. Alhamdulillah teman-teman aktif sekali kan terkait pembahasan tentang pelecehan seksual ini. Oke. Dari dulu mungkin Osi bicara secara garis besar aja, nggak in-case kan. Teman-teman pun udah banyak sekali yang bicara mengenai in-case kasus-kasus yang dialami. Angkat topik untuk teman-teman yang berspeak up. Kalian luar biasa teman-teman. Oke. Ini tentang pelecehan seksual. Dari zaman dulu gitu kan, emang ini adalah isu-isu yang sangat sering terjadi. Bahkan pada saat ini itu tentang pelecehan seksual ini sudah menjadi isu internasional, di mana di SDGs Sustainable Development Goals itu ya ada poin yang namanya kesetaraan gender. Nah, tadi kan teman-teman Tafani itu menyinggung ya terkait adanya powerful lah, adanya super power, adanya power yang lebih tinggi lah antara laki-laki ataupun perempuan, bahkan sebaliknya. Nah, itu sekarang sudah menjadi isu internasional di mana seluruh pemimpin negara sudah berpendapat dan bersepakat bahwa kesetaraan gender ini harus. Nggak kedengeran ya suaranya? Iya Kak. Sorry, ya maafnya, ya suaranya putus-putus Kak. Waduh, sampai mana ya tadi? Kesetaraan gender. Oke. Ya, kesetaraan gender ini sudah menjadi isu internasional ya.
bahwa di mana seluruh pemimpin negara bahkan Indonesia pun tahun 2015 siapa tuh presiden kita Pak Jokowi ya berarti ya itu sudah ikut andil dan sepakat bahwa kesetaraan gender ini salah satu poin dari 17 poin yang harus kita tuju bersama tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di sosial. Ini menunjukkan bahwa gender itu sangat berpengaruh, sangat di nasional atau internasional. Kenapa ada yang setara gender? Kenapa orang-orang harus speak up terkait setara gender? Karena dari setara gender ini diharapkan pelecehan seksual lebih minim terjadi, gitu kan? Nah, tentunya konstitusi nggak mau ngebahas terkait tanah spiritual ataupun agama. Karena kenapa? Konstitusi mayoritas agama, ajaran apapun baik Islam, Kristen, Hindu sekalipun itu tentunya membahas tentang bagaimana kita bisa menghargai sesama laki-laki perempuan. Mungkin di agama besar tentunya membahas terkait walaupun kita nggak ada pungkiri, ada pula ajaran-ajaran agama yang sangat condong ke salah satu gender. Kita nggak bisa pungkiri, tapi saya jamin bahwa sebagai besar agama tentunya mengajarkan hal kebaikan. Nah, tadi maksud poin kedua ya, kan tadi pertama lah sebagai pengantar, kedua adalah apa sih yang menjadi aspek kenapa pelecehan seksual ini terus terjadi. Ini pun harus disimpulkan dari pendapat teman-teman. Adalah satu, kurangnya, mungkin tadi Yunda pun sudah simak ya, kalau konstitusi pribadi menggaris bawahi underline adanya kurangnya edukasi teman-teman. Di Indonesia ya, di Indonesia sendiri. Kenapa? Oke, kalau misalkan dari penanganan kasus ya, sikap segala macam cara berpakaian itu pasti nggak memperdebatkan karena ada pembagian teman-teman. Seperti apa? Oke, kita nggak bisa samakan Indonesia dan Amerika. Mereka memiliki akses kebebasan dan mereka pun berani sekali untuk speak up perempuan-perempuannya dan berbeda tentunya dengan kultur yang ada di Indonesia kan. Kita menggarisbawahi kenapa sih ada pelecehan seksual terus terjadi di Indonesia. Pertama, satu edukasi. Nah, tadi Kak Fani pun sudah menjelaskan bahwa mungkin edukasi itu bisa ditingkatkan dari ranah-ranah seminar, obrolan perbincangan antar teman. Tapi yang mungkin menurut posisi adalah aspek terpenting ataupun hal terpenting adalah kurangnya edukasi terkait pelecehan seksual atau sex education bersih ya teman-teman. Lagi di luar soalnya kurangnya edukasi di ranah hal yang paling kecil, yang paling pertama yaitu keluarga. Sex education mungkin saya pribadi diperkenalkan tentang seks gitu. Education itu bukan dari keluarga, tapi dari lingkungan luar. Nah itu yang kita kurang dapat di Indonesia ataupun di masyarakat sekarang lah ya. Menjadi hal yang sangat tabu ketika ibu membicarakan seks dengan anak. Itu di Indonesia. Dan mungkin ini salah satu kenapa banyak hal. Gimana? Nah, itu mungkin adalah salah satu hal mengapa yang tadi dibilang Yunda kayak catcalling ataupun hal-hal yang dianggap sepele itu sama orang itu karena mungkin dari tanah paling kecil keluarga itu nggak mengajarkan. Ya, mungkin itu budaya timur ya. Kita sangat tabu membicarakan seks di dalam keluarga. Nah, waktu itu pernah lihat di YouTube bagaimana orang Barat ataupun orang Jepang nggak tahu gitu dimananya itu mengajarkan dari anak berat 3 tahun dia mengajarkan suatu bagaimana kita memperlakukan perempuan, laki-laki memperlakukan perempuan. Misalkan contohnya gini, satu contohnya ada video di mana ibu menyuruh anaknya memeluk anaknya, memeluk anak laki-laki yang 3 tahun disuruh memeluk ibunya. Ibu bilang kamu nggak boleh yang ngelakuin hal ini sama teman perempuan kamu kalau dia nggak setuju. Nah itu adalah hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang ya mungkin nggak di Indonesia, nggak di keluarga saya gitu tentunya. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita tingkatkan dari diri kita. Nanti ketika kita berkeluarga atau kita menyanyi, kita ajarin anak kita. Kamu nggak boleh nih asal megang perempuan kalau dia nggak setuju. Kamu nggak boleh nih nyium kayak kamu ke kakak ke orang lain. Itu hal-hal yang kecil yang nggak diajarkan mungkin di rumah kita. Mungkin itu sikap Kak Fani adalah kenapa pelecehan seksual itu terjadi karena adanya kurang edukasi, terus tidak adanya kesadaran tentang yang tadi. Kalau misalnya kita Islam, terus kita menyadari bahwa agama kita udah sedemikian rupa menjelaskan hal itu,
ya kita nggak bakal mendapatkan hal itu, tapi kesadaran kita akan etis dan moral tuh masih sangat kurang. Dan satu lagi, menghargai sih, itu poinnya. Mohon maaf terlalu panjang, kurang lebih mohon maaf, kalian keren banget. Dikembalikan ke Kak dan moderator Rizky. Ya, waalaikumsalam. Iya betul. Tadi kan udah dijelasin ya bahwa ada dua pendekatan. Yang pertama struktural tentang karena kebijakan di Indonesia ini kurang tentang pelecehan seksual, undang-undangnya tidak jelas dan ketetapan-ketetapan atau kebijakan-kebijakannya itu belum menyudutkan kepada pelecehan seksual ini. Dan yang kedua itu pendekatan kultural yang mana kurangnya edukasi tentang sex education atau tentang pelecehan seksual, tentang gender, tentang keadilan-keadilan yang ada, dan kurangnya pemahaman akan agama gitu kan. Karena banyak banget tafsiran-tafsiran agama yang memang membuat salah paham gitu, salah kaprah kepada masyarakat halayak ramai dan menjadi pemicu akan terjadinya pelecehan seksual. Seperti itu. Itu sih. Betul banget. Oke Kak, ini benar-benar wah gokil banget sih. Ini nggak akan berekspektasi bakal banyak banget yang menarik banget dan benar-benar keren banget ya teman-teman. Dan terutama salut banget ya untuk teman-teman yang pernah jadi korban pelecehan dengan keberaniannya, karena butuh mental ya Kak dan persiapan yang kuat gitu untuk mau bercerita dan mencurahkan serta didengarkan dan diperjuangkan bersama-sama gitu. Pokoknya keren banget, kalian hebat pokoknya, terus semangat terus, kuat dan harus kuat. Dan terima kasih juga kepada Kak Fani yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa, keren banget. Buat kita tuh semakin terbuka pikirannya mengenai pelecehan seksual supaya kita tuh saling menjaga, merangkul ya Kak, dan menyuarakan para korban yang tetap bungkam karena takut tidak didukung dan lain-lainnya. Nah, sekarang akan ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Pasti udah gak sabar kan, karena dari tadi tuh antusiasnya bener-bener gokil banget. Oke, oh ya karena waktu yang tidak banyak, dibatasi untuk 2 penanya ingin bertanya, silakan di kolom chat ya, sebutkan nama dan asal instansinya dan boleh juga on cam dan unmute. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ini teman-teman, siapa yang masih bingung dengan pelecehan seksual dan apa sih tindakan yang harus kita lakuin dan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari pelecehan seksual dan sebagainya tuh boleh ditanyakan teman-teman jika kalian itu butuh dengan jawaban itu gitu. Atau ini gimana nih Kak Fani nih? Nih, nggak mungkin dari tadi udah kita ada yang udah banyak sharing, terus udah berpendapat semua gitu. Jadi kayak jawab gitu ya, aja Kak, gitu ya. kan. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu dari tadi ya udah di ini mungkin ya. Seperti itu. Izin masuk. Mungkin pertanyaan teman-teman. Oke, siapa tuh? Iya. Dimas Kak, Dimas. Iya Dimas, ingin bertanya atau gimana? Ingin bertanya aja. Dari tadi kan Dimas dengerin. Oh iya, silakan bertanya. Ya. Dari tadi ya, kan siap. Dimas dari mana? Iya. Iya, Dimas dari Purbalinggo. Dari Kesos 2019. Iya. Kedengeran nggak suara? Ingin bertanya apa? Iya, kedengeran kok, kedengeran. Ingin bertanya apa? Jadi dari tadi kan di sini kita membahas ada yang namanya tadi kesetaraan gender gitu. Nah, untuk kaum perempuan gitu, untuk kesetaraan gender. Jadi apalagi gitu yang dibawa dari kesetaraan gender ini? Jika di kancah politik atau di ranah pemerintahan, perempuan itu kan udah menduduki ranah pemerintahan gitu, kayak seperti Megawati udah jadi presiden, terus juga Bu Tri Risma hari ini udah jadi menteri sosial gitu. Udah dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti keinginan-keinginannya gitu. Jadi apalagi yang harus dibawa gitu oleh kaum perempuan tentang
emansipasi ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, satu penanya, ya sama-sama Dimas sudah bertanya. Cukup satu penanya aja ya, karena waktu yang sangat terbatas. Oke, Kak Fani, silakan. Oke. Jadi gini, mungkin kalau misalkan saya pribadi, itu bukan untuk kesetaraan ya, tapi keadilan gender ya. Untuk sekarang itu mungkin kata-kata kesetaraannya itu kalau untuk saya pribadi itu dihapuskan gitu. Maksudnya digantikan oleh kata-kata ketidakadilan gitu. Kalau misalkan untuk kesetaraan ya memang benar gitu kan. Ngapain lagi gitu kan, udah emansipasi wanita segala macam gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk keadilan mungkin itu lebih pantas gitu kan. Karena memang adil itu kan suatu hal yang memang pas untuk porsinya gitu. Maksudnya menempatkan hal tersebut sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, kalau untuk di pelecehan seksual ini kurangnya, yang pertama kurangnya kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Keadilan kebijakan yang seperti apa sih untuk pelecehan seksual maksudnya di sini kan korbannya banyak untuk perempuan ya. Nah, itu tuh kebijakan-kebijakan hal itu yang kita memang menyuarakan hal itu gitu. Keadilannya mana sih untuk kaum perempuan yang ini gitu. Nah, keadilan tersebut ini yang memang banyak banget nih, maksudnya ketidakadilan itu kan banyak banget pemicunya yang tadi kayak subordinasi lah, terus marginalisasi perempuan lah, terus abis itu stereotip lah, pelabelan perempuan itu yang buruk segala macam kayak gitu. Nah, kita itu meminta keadilan tersebut bahwa kita bukan kaum marginalisasi, kita bukan sebagai kaum yang memang punya label buruk gitu. Terus kita juga bukan subordinasi yang memang selalu direndahkan lah sama laki-laki gitu. Maksudnya budaya-budaya yang terdahulu masih dipakai gitu oleh kaum-kaum patriarki yang seperti itu gitu. Nah, kita itu menjunjung dan menyuarakan keadilan gender, bukan kesetaraan ya. Garis bawahi kalau misalkan itu pendapat saya maksudnya. Nah, itu kita menjunjung akan keadilan tersebut gitu. Keadilan yang memang yang tadi saya bilang gitu, marginalisasi, subordinasi, terus habis itu stereotip lah, terus double burden yang emang kita rasakan yang seperti itu sih. Maksudnya keadilan yang dari kebijakan-kebijakan ya segala macam. Seperti itu sih pemahaman akan hal itu. Hal maksudnya di ranah pelecehan seksual ini ya. Gitu Dimas. Oke. Oke, ini kayaknya Dimas sudah ngerti banget nih ya. Oke, karena apa tuh Kak? Menurut gue kan, tapi kesetaraan gender itu bukan soal struktural aja, tapi gimana ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama. Ya, memang mendapatkan hak yang sama itu tuh kalau hak yang sama memang. Nah, itu kan berarti keadilan gitu. Maksudnya kalau kesetaraan semua dipukul rata gitu. Laki-laki mendapatkan A, perempuan A. Laki-laki mendapatkan B, perempuan B. Dan kalau misalkan dipandang secara fisik perempuan dan fisik laki-laki itu berbeda. Nah, kenapa disebutnya keadilan? Adil itu menempatkan posisinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya dan porsinya gitu. Kalau misalkan kesetaraan, sama rata, semuanya dipukul rata. Toh kita tidak sama dengan laki-laki. Kita punya porsinya, kita punya penempatannya, kita punya ya udah porsinya kita gitu. Porsinya perempuan ya segini, porsinya laki-laki ya segini gitu. Dan pemerintah harus memikirkan soal itu. Haknya perempuan segini, haknya laki-laki segini. Ya, seperti itu. Garis bawahi ya, kalau misalkan kesetaraan semua dipukul rata, AA, kalau misalkan kalau keadilan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Seperti itu, mendapatkan haknya dengan porsinya masing-masing. Itu sih.
Oke, karena tadi sudah memasuki pertanyaan terakhir ya Kak, sekaligus penutup dari sesi tanya jawab. Terima kasih nih banget kepada Kak Fani sudah berdiskusi dan membahas mengenai isu yang penting banget untuk kita bahas dan sangat bermanfaat banget dan tentunya insightful banget ya Kak. Dan terima kasih nih Kak telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di Forisos kali ini. Ada nggak sih Kak closing statement gitu Kak? Atau pesan untuk teman-teman? Ya, terakhir dari aku, belajar dari masa lalu, dan terus koreksi itu, dan jangan bungkam, kalau bungkam tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Mantap. Keren. Oke, baik. Selanjutnya saya dapat simpulkan ya Kak, pada diskusi kali ini, kita mengetahui bahwa di Indonesia sangat banyak kasus pelecehan seksual yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bersifat memaksa kepada korban yang tidak menyenangkan, baik verbal maupun non-verbal yang merendahkan dan menghina. Nah, pemicu pelecehan seksual itu ada beberapa nih. Pertama, subordinasi, yaitu memandang bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dan memiliki power tersendiri daripada perempuan yang lebih lemah. Kedua, hierarki kekuasaan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Yang ketiga, marginalisasi, yaitu masih memandang perempuan sebagai kaum marginal atau terpinggirkan gitu, sehingga termasuk kelompok lemah seperti terdahulu yang hanya menjadi budak seks pada kebiasaan atau budaya pada zaman dahulu. Lalu tafsiran kitab agama yang melenceng, sehingga mengartikan memperlakukan perempuan seperti apa saja gitu. Dan dalam agama mengajarkan untuk berpakaian yang sesuai syariat. Tetapi mengenai pakaian nih, faktanya terdapat data kasus terlihat bahwa perempuan yang memakai baju syariat Islam masih banyak yang terkena pelecehan, meskipun jika dibandingkan dengan perempuan yang memakai pakaian belum memenuhi syariat, lebih dominan, bahkan paling tertinggi. Nah, artinya perempuan berpakaian syariat Islam itu hanya meminimalisir terjadinya tindak pelecehan seksual, tetapi tidak bisa menghilangkan terjadinya tindakan itu. Dan sebagai korban, kita harus berani speak up untuk berkata tidak nyaman dan terganggu gitu, agar tindakan pelaku itu tidak terus-menerus dan dia itu merasa tindakannya itu diberi reaksi yang membuat pelaku itu malu gitu. Karena sikap itu akan menjadi kunci penting untuk mengalahkan pelaku dan nantinya akan memberi efek jera gitu. Dan cara mengatasinya itu ada dua ya Kak, pendekatan struktural dan kultural. Struktural itu kebijakan dan peraturan yang membahas tentang pelecehan seksual, tetapi hukum mengenai pelecehan seksual belum kuat di Indonesia, seperti RUU PKS yang belum disahkan hingga sekarang meskipun sudah dirancang. Yang kedua, adanya pendekatan kultural, yaitu pendidikan seperti diskusi saat ini agar masyarakat terarah untuk selalu disosialisasikan. Lalu pemahaman agama juga termasuk. Nah, agar tidak terjadi bias gender, individu harus memahami keadilan gender untuk menempatkan sesuai dengan porsinya, gitu. Karena kalau kesetaraan gender itu menyetarakan semuanya, gitu ya. Nah, lalu peran Peksos ini tuh bisa untuk berkonseling dan Peksos juga bisa sebagai broker dapat menghubungkan sistem-sistem atau pelayanan yang dibutuhkan klien, gitu. Dan pada metode casework itu ada beberapa cara seperti engagement, assessment, intervensi, dan evaluasi gitu, sehingga Peksos bisa menindaklanjuti kasusnya hingga akhir gitu pokoknya. Kak ya, keren banget nih Kak, sampai nggak bisa berkata-kata lagi pokoknya. Makasih banget ya Kak Fania. Benar-benar Kak Fani itu inspirasi banget. Iya, sama-sama Kak. Oke, sekian dari kesimpulan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sehingga ilmu yang kita dapat tersalurkan dengan baik dan dapat diaplikasikan pada kehidupan demi kesejahteraan bersama. Saya Rizky Sehariani selaku moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman diharapkan tidak langsung keluar Zoom karena akan ada sesi dokumentasi. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya yang telah menemani kita selama forum berlangsung. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi. Maka pada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk segera diaktifkan ya.
Ayo nih teman-teman, kita mau foto bersama. Tolong diaktifkan ya kameranya supaya selesai. Baik, mungkin sudah bisa dimulai ya kepada operator. Segera disiapkan. Langsung aja Tasya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengaktifkan kameranya. Adanya sesi foto bersama ini menjadi penutup dari acara kita kali ini. Wah, nggak kerasa banget ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Fani tentunya yang telah mengisi forum ini. Sangat menginspirasi banget, juga mantep banget nih ya materinya. Juga teman-teman yang telah membantu terselenggaranya acara kali ini, dan tentunya teman-teman audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan secara langsung. Baik, kalau begitu, saya Tasya Aulia Zahra, selaku MC undur diri. Jangan lupa untuk selalu hadir di Fordiso selanjutnya ya, karena akan ada materi yang seru banget nih. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Terima kasih semuanya. Makasih ya semuanya. Makasih semuanya. Makasih Kak Fani. Makasih banget. Makasih Kak Fani. Iya. Pokoknya komunikasinya jangan berakhir di sini aja ya. Siap. Baik, Kak. Izin undur diri ya. Iya, Kak. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Makasih Kiki. Makasih teman semua. Makasih operator. Makasih operator. Jelas Kak, antusiasnya banyak banget, jadi nyetopinnya tuh susah banget. Kiki keren banget Kiki ya. Keren, kita semua keren. Ya Allah, benar-benar keren banget. Aku ini ya, izin live dulu ya. Iya. Bye-bye. Assalamualaikum.